Lihat, tapi sekarang Sobat Kreatif ya, kita akan langsung memulai untuk talk show hari ini di hari keempat. Kita punya tema yaitu tema besarnya adalah kopi dan juga tema kecilnya adalah industri menjanjikan atau hanya budaya. Nah ini yang kita akan bahas di talk show kali ini. Kita akan mengulik banyak hal ya mengenai tema besar dan juga tema keseluruhan kita ini. Namun untuk talk show kali ini kita akan dipandu oleh seorang moderator yang dimana beliau merupakan pemerhati kopi dan guru besar ekologi manusia pada Departemen Antropologi FISIP Universitas Sumatera Utara. Wah, alma mater saya nih, anak FISIP ya. Wow, Iya luar dong. biasa ya. Dan tentunya lulusan S1 Departemen Antropologi FISIP USU tahun 1988 untuk pendidikan S2 Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan PSL IPB Bogor tahun 1994 dan S3 Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan PSL USU Medan pada tahun 2009. Dan pengalamannya juga banyak sekali, ada pelatihan leadership di Fayetteville, Arkansas, USA selama 2 bulan, yaitu Oktober sampai dengan Desember 2009. Merupakan Ketua Departemen Antropologi Sosial FISIP USU sejak tahun 1995 sampai tahun 2000. Membantu dekat 3 bagian kemahasiswaan FISIP USU sejak tahun 1999 sampai 2005. Dan juga Sekretaris Program Studi S2 Magister Studi Pembangunan FISIP USU 2010-2021. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan panggil moderator kita pada hari ini yang akan memimpin sesi talk show. Hadirin mari kita sambut dengan tepuk tangannya meriah Bapak Profesor Dr. R. Hamdani Harahap, MSI. Selamat pagi Bapak, halo apa kabar hari ini? Selamat pagi. Selamat pagi ya. Waduh, saya bangga sekali dengan Bapak di sini, mengenal cukup lama sebagai saya alumni FISIP USU juga ya. Dan hari ini hadir sebagai moderator kita. Apa kabar Pak? Sehat dan tentunya excited gak sih untuk ada di KKSU 2023 hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat, begitu excited. Nanti kita akan ketemu pakar-pakar kopi yang ada di Indonesia ya. Jadi Wow. kita akan mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa hari ini. Banyak sekali ilmu yang akan kita Ya, dapatkan juga ya Pak ya. ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan menyimak talk show di sesi ataupun juga di hari keempat KKSU 2023. Bapak, untuk itu kami persilahkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Sobat Kreatif? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang ada di ruangan di Medan Fair Plaza ini. Saya akan memandu talk show. Ini menarik judulnya ya. Talk show ini adalah Kopi Talk, yaitu industri menjanjikan atau hanya budaya. Ini pertanyaannya bisa luas, bisa sempit jawabannya. Bisa meluas. Meluas adalah apa-apa saja yang sudah dilakukan terhadap budidaya kopi on farm, apa-apa saja yang sudah dilakukan terhadap on farm, apa-apa saja off farm, pasca panen. Ternyata ini apakah akan membuat para stakeholder kopi terutama petani akan menjadi lebih baik atau tidak? Pertanyaannya adalah di situ. Jadi banyak yang menjanjikan, misalnya sekarang timbulnya kafe-kafe atau kedai kopi baru. Timbulnya pekerjaan-pekerjaan baru, barista-barista anak muda. Timbulnya lifestyle baru. Apakah ini akan menimbulkan efek yang besar terhadap di hulu nanti, terutama petani. Dan untuk itu kita akan datangkan ahlinya tentunya ya. Yang pertama saya mintakan kepada Pak Ibrahim. Silakan Pak. Pak Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara. Silakan Pak. Yang kedua, ini dia ganteng Pak Malik Hasan, Quality Control Manager PT Indokafko Medan. Silakan Bang. Nah ini yang paling cantik.
Ibu Evani Jesslyn, Autoris SCA Trainer, CEO dan founder Strada Kopi dari Semarang. Ya, sini. Ya, ya ini sudah ada 3 orang, silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, kita akan cerita-cerita tentang kopi. Temanya tadi yang menarik sebenarnya. Industri menjanjikan atau hanya budaya? Tapi sebelum kita cerita kopi, kita akan dengar sebenarnya bapak-bapak dan ibu yang duduk di sini ini apa yang dikerjakannya setiap hari. Siapa dia? Oleh sebab itu kita minta kepada Pak Ibrahim perkenalan singkat dan aktivitas sehari-hari, dan selanjutnya nanti Pak Malik dan Ibu Eva. Silakan Pak Ibrahim. Ya. Terima kasih Prof. Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Kami mewakili pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara berharap kegiatan yang kita kemas dalam Karya Kreatif Sumatera Utara ini yang tahun keempat Pak Hamdani dapat lebih meriah, dan yang paling penting adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat UMKM di Sumatera Utara. Saya Ibrahim di sini, Prof. Hamdani, sehari-hari bekerja di Bank Indonesia. Kami berkecimpung juga untuk bersama UMKM. Selain kami juga mengendalikan inflasi bersama OPD pemerintah daerah, kemudian kita juga bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, bagaimana bisa mendatangkan investasi ke Sumatera Utara. Nah, satu hal yang penting di sini adalah potensi industri kopi di Sumatera Utara yang merupakan unggulan nasional. Kita berharap dengan tema kopi ini kita bisa mensinergiskan semua pihak, karena kita nggak bisa sendiri. Semua harus saling terkait, bersinergi untuk membangun masyarakat kopi yang lebih kuat. Demikian, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Ibrahim ya, luar biasa. BI perhatiannya terhadap kopi. Ini yang luar biasa. Kenapa bukan komoditas lain, tapi kopi? Tadi ada kata kuncinya, menjaga inflasi, dan juga banyak UMKM yang terlibat dalam industri kopi ini. Nah, sekarang kita dengar Pak Malik Ibrahim. Silakan cerita aktivitas sehari-harinya apa nih Pak Malik? Silakan. Malik Hasan Pak, bukan Malik Ibrahim. Oops, sorry, Malik Hasan, sorry. Mohon maaf. Tidak apa-apa Pak. Sehari-hari, maaf ya, nama saya Malik Hasan. Saya Quality Control Manager untuk suatu perusahaan multinasional di Medan. Sehari-hari saya memanage atau mengendalikan standar mutu dalam industri kopi, dan juga membina petani, membuat program-program untuk internal Ekom sendiri, untuk antara hulu dan hilir itu bisa berkesinambungan untuk memperbaiki panen dan pasca panen. Ya, sekiranya itu aja Pak. Ya, jadi Pak Malik Hasan ini berkaitan dengan standar kopi yang enak, standar kopi untuk ekspor, standar roasting, semua yang berkaitan dengan standar. Dan berasal dari Indokafko, sebuah eksportir bukan hanya komoditi kopi dan komoditi lainnya yang sangat konsen terhadap, dulu saya pernah ikut riset di Indokafko, sangat konsen bukan hanya kepada petaninya, tapi kepada ekologi dan keberlanjutan dari kehidupan dari pertanian itu. Ini luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Pak Malik Hasan. Dan selanjutnya, ini Bu Evani yang selalu senyum ya, adalah Autoris SCA Trainer, CEO dan founder Strada Kopi. Tapi selain itu tentu banyak juga yang dilakukan oleh Bu
Evani. Silakan Bu Evani, kegiatannya sehari-hari ini apa? Iya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa berada di Medan saat ini. Udah pada ngopi belum teman-teman? Iya, ini karena acara kopi kita jangan lupa buat ngopi. Karena kegiatan saya sehari-hari Pak nyeduh kopi sambil nyeruput kopi. Jadi selain itu yang saya lakukan sebagai founder dan CEO dari Strada tentunya memanage coffee shop yang saya miliki saat ini ada di Semarang. Selain itu juga saat ini saya aktif menjadi trainer terotorisasi dari Specialty Coffee Association. Jadi saya membawakan beberapa modul-modulnya diantaranya kelas barista, kelas sensory, kelas brewing, green, dan roasting. Begitu. Ya luar biasa ya, kita berikan aplaus untuk Bu Eva ya. Ini lidahnya ini pasti udah dikalibrasi nih. Nggak bisa sembarangan lagi mencicipi makanan pedas dan makanan yang kalau kita sembarang-sembarang ya. Jadi dia lidahnya udah diasuransikan supaya tetap bisa merasai kopi. Sebelum kita lanjutkan, saya langsung aja ini ya ke Bu Eva lagi sebelumnya. Bu Eva tentu sebagai yang banyak dihilir tentunya ya, off pump ya. Yep. Tapi saya mau nanya yang hulu juga ini ya. Boleh, Mbak. Bu Eva sebagai pelaku yang berkecimpung di industri kopi, bagaimana Bu Eva melihat kondisi perkopian di Indonesia baik on pump maupun off pumpnya? Oke. Jadi kalau yang saya lihat dari kacamata saya sendiri saat ini, banyak sekali mulai teman-teman itu peduli akan kopi, Pak. Jadi dari yang sedikit cerita nih, dari yang dulunya itu saya ketika awal membuka Strada di Semarang itu di tahun 2012, kita kan judulnya coffee shop. Tapi customer yang datang kebanyakan mintanya nasi goreng dan es teh manis gitu. Jadi di titik tersebut kita mulai dengan edukasi, kita memperkenalkan soal kopi. Pun pada saat itu kita akan membawakan hanya kopi-kopi lokal. Kebanyakan yang datang itu maunya, oh saya maunya kopi impor dong, saya mau kopi dari Brasil, dari Ethiopia dan seterusnya. Terus kita jelaskan bahwa kopi Indonesia itu sebetulnya enak loh dengan cerita-cerita yang saya temukan ketika saya pergi ke kebun. Terus tetap mereka tidak mau coba. Akhirnya saya ya udah pokoknya tetap diseduhin aja gitu kan. Terus setelah itu mereka bilangnya apa? Loh Mbak, katanya nggak ada kopi luar. Ini kan kopi luar. Loh Pak, ini kopi dari Toraja loh. Ini kopi dari Sumatera loh. Bangga kan? Gitu. Jadi mulai dari sana pengunjung, customer itu mulai bisa menerima bahwa oh ternyata kopi itu tidak selamanya harus pahit banget. Ternyata kopi Indonesia itu asal kita bisa milih itu enak gitu. Nah, tapi prosesnya itu tidak sebentar, prosesnya cukup lama. Sampai mungkin bermunculan coffee shop lain yang fokus di kopi ini baru di 2017-an. Ya, jadi proses yang panjang ini yang kita tempuh yang sekarang saat ini itu mulai banyak teman-teman yang membuka bisnis serupa, bisnis coffee shop. Ya itu animonya bagus. Cuman yang perlu yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah buka bisnis itu kita benar-benar harus tekuni. Karena ya harapan kita ya buka bisnis kan selalu kayak maunya untung langsung nih, langsung gitu kan. Tapi kenyataan berjalan kita mesti kayak benar-benar tekuni, itu kesulitannya apa aja harus dihadapi, sampai di satu titik, oke, ini bisnis mulai bisa berjalan dengan sendiri gitu. Jadi itu yang saya amati belakangan ini di teman-teman yang ada di industri hilir. Sekarang animonya bagus sekali, tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana ketika kita membuka bisnis ini, itu karena kita memang ingin memiliki bisnis ini, bukan hanya, ya bisnis pasti ingin profit, tapi
profit itu bukan satu-satunya alasan kita membuka bisnis gitu. Karena ketika ada kesulitan, kita pasti harus mencari cara putar otak. Jadi kalau misalkan hanya profit aja yang menjadi benchmark, akhirnya itu akhirnya akan sulit bertahan. Jadi itu sih yang saya amati saat ini yang sedang terjadi gitu Pak, kalau dari saya. Ya, jadi intinya Bu Eva ini mengenalkan kopi-kopi Nusantara yang dulunya orang mesti kopi dari impor, kopi luar. Ternyata kopi Nusantara juga enak. Dan satu, kalau mau bisnis di kopi, kita kena passion kita ada di situ. Ada passion kita di situ. Kalau tidak ada passion, kita akan mengutamakan, aduh ini kok udah rugi. Akhirnya kita nggak jadi berbisnis. Bisnis based on passion itu jauh lebih enak menjalankannya daripada bisnis untuk untung rugi. Kira-kira begitu ya Bu Eva ya? Betul Pak. Dan jangan ikut-ikutan aja, memang karena kita pingin gitu. Ya, jangan ikut-ikutan mau bisnis kopi, tapi karena kita memang suka minum kopi dan suka dengan rasa kopi dan ingin mempromosikan kopi Nusantara. Betul. Luar biasa ya. Ya, selanjutnya Bang Malik, kira-kira gimana kondisi on farm dan off farm kopi kita di Indonesia? Silakan. Terima kasih Pak. Kalau dari on farm-nya seperti Mbak Evelyn bilang, Bang, lonjakannya luar biasa. Mungkin data pandemi, sebelum pandemi tahun 2018 menjelang 2019, konsumsi kita Robusta Arabica dari 15% melonjak menjadi 28%. Ya. Cuman tidak dibarengi di hulunya produksi kita malah menurun. Jadi di satu sisi geliat bisnis pasca panennya meningkat, tapi di sisi on farm-nya malah produksi kita menurun dibandingkan negara tetangga kita. Mungkin menghindari kopi import pun akhirnya jadi sulit. Ya. Di samping murah, produksi kita juga terbatas dan sulit untuk berkesinambungan, musimnya berbeda-beda setiap provinsi. Dan untuk memanage ini juga sulit juga. Di satu sisi mungkin sudah selesai panen, sisi lain berebut. Akhirnya satu pelaku bisa dibilang pembeli kopi ini kesana kemari. Nah, mungkin yang dihadapi seperti di Jakarta, di Pulau Jawa pada umumnya, mau nggak mau alternatif harus import memang. Nah, ini memang tidak bagus sebenarnya, cuma tidak ada pilihan lain. Bahkan menghadapi pandemi kemarin, kopinya ada, harganya murah gitu kan. Akhirnya timbul rasa makin pesimis terhadap bertani kopi. Akhirnya kemarin di pandemi mereka beralih menjadi petani palawija, beralih kepada petani buah-buahan gitu. Nah sekarang harga kopi melonjak tinggi, mungkin ini yang tertinggi dalam sejarah kebelakang ya. Terakhir tahun 98 krisis moneter, tapi kan kita juga kesulitan. Di saat seperti ini harga kopi tinggi juga tidak ada efek apa-apa di hulunya. Karena untuk pulih jadi sulit kan, harus menanam lagi dan varietas hibrida aja mungkin perlu waktu 18 bulan untuk berbuah. Ya. Kesimpulan saya ya geliatnya ini tidak seimbang. Jadi tidak seimbang antara hulu dan hilir, kira-kira begitu Pak. Ya ini menarik, geliat di hilir luar biasa, kedai kopi bermunculan, lifestyle anak muda bermunculan di kedai kopi ini, tapi geliat di hulu malah menurun. Kalau saya pikir ini bahkan bisa menguntungkan atau merugikan, nanti kita dengar ulasan dari Pak Ibrahim, tapi sebenarnya ada yang menarik, geliat di hilir menaik, geliat di hulu menurun, budidayanya menurun. Dan apa yang bisa kita lakukan dengan seperti ini, dengan kondisi seperti ini? Yang ini yang menurut saya bisa dijawab oleh Pak Ibrahim nih. Silakan Pak Ibrahim. Terima kasih Prof. Jadi kalau
Bank Indonesia itu berangkat dari pemikiran makro terlebih dahulu. Kita membuat suatu kajian, Prof. Jadi kita lihat bahwa potensi ekonomi Indonesia secara nasional itu sangat bervariasi. Kita lihat bagaimana Sumatera itu ada CPO, aluminium juga ada, batu bara, karet, dan salah satu yang kuat itu adalah juga kopi. Nah, kami Bank Indonesia kalau secara nasional ada 46 kantor perwakilan. Di Sumatera sendiri ada 13. Dan semua kantor perwakilan ini memiliki binaan dan mitra, terutama terkait dengan unggulan daerahnya. Di Sumatera kami semua mempunyai mitra atau UMKM binaan yang terkait dengan kopi. Nah, berangkat dari situ kita lihat bahwa potensi yang besar ini, tadi Pak Malik sudah menyampaikan ada kendala di hulunya. Kita lihat memang produktivitas kita menurun, kalah dibandingkan dengan pesaing. Hilirnya sekarang berkembang menjadi lifestyle. Sehingga apa yang terjadi? Impor. Nah, kalau kita lihat impor dalam konteks nasional, maka ini akan berpengaruh kepada stabilitas nilai tukar Indonesia. Inilah tataran dari makro, kemudian mikro kita terlibat langsung di sini. Nah, kemudian gini kita melihatnya adalah dengan adanya hulu dan hilir yang harus kita seimbangkan. Jangan sampai kemudian impornya yang meledak. Ini ya Bank Indonesia hadir di masing-masing level yang ada. Kita lihat bagaimana demand atau keinginan petani kopi di hulunya. Bank Indonesia saat ini di Sumatera Utara punya binaan dan mitra UMKM itu ada 43. Karena kebetulan di Sumatera Utara ini kita punya 3 kantor perwakilan selain di Medan, di Siantar dan Sibolga. Kita tahu sendiri Pak Hamdani, Mbak Evani, kopi-kopi di Sumatera Utara ini luar biasa, Mandailing, Sidikalang, Lintong, Sipirok gitu ya. Kemudian ada variasi yang lainnya juga, di Sumatera juga ada Gayo, kemudian Sumsel itu, Semendo seperti itu. Kita lihat potensi-potensi besar ini harus kita masuk di hulu, kita perkaya bagaimana dengan GAP-nya, Good Agriculture Practices. Kita juga memberikan fasilitasi bagaimana pemilihan bibit yang baik, ya. Kemudian bagaimana proses harvestingnya seperti itu. Kita memang nggak ahli, tetapi kita fasilitasi dengan mendatangkan ahlinya kepada teman-teman UMKM kopi ini. Sehingga dengan kapasitas yang meningkat, kemudian kita hadir juga di hilir dan di marketingnya. Bagaimana kebutuhan mereka? Apakah kalau nanti Prof. Hamdani lihat di booth kopi, kemasannya sudah sangat menarik Mbak Evani di sini. Ini juga sebagian dari kapasitas kita, capacity building kita hadirkan ahlinya. Bagaimana teman-teman UMKM ini menghadirkan kemasan yang eye catching gitu, menarik sekali. Kemudian di sisi lain kita juga ketika kendala tadi sudah bisa diatasi, kemudian ingin meningkatkan skala produksinya, kita hubungkan dengan perbankan. Makanya di sini ada teman-teman perbankan yang turut mendukung pengembangan UMKM. Di hari Jumat kemarin, beberapa bank memberikan komitmen yang kuat untuk tetap mendukung industri kopi, terutama di hulu, karena kita tahu hilirnya sekarang menjadi lifestyle yang sangat luar biasa. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Dan kita lanjutkan ke Pak Malik lagi nih soalnya. Penelitian saya menyatakan bahwa beberapa petani kita GAP-nya, Good Agriculture Practice-nya, terutama kopi, itu masih lemah di pemupukan, lemah di pembibitan, lemah di naungan, terutama yang Sumatera Utara, bukan yang di Aceh ya, dan lemah di pemangkasan. Sebagai orang yang juga peduli terhadap on-pump, kira-kira gimana nih Bang Malik dan Indokafko menyikapi kelemahan-kelemahan GAP dan juga pasca panen ya. Silakan. Ya, baik Pak. Kalau keseluruhan petani kita juga bukan hanya Indonesia ya, masih istilahnya old school ya, masih membawa turun-temurun sistem bertani. Padahal di origin lain itu sudah menerapkan insentifikasi pertanian.
Mereka itu meneliti, mengevaluasi apakah area-area tertentu ini masih cocok atau tidak dengan varietas-varietas tertentu. Nah, di Indonesia itu lebih kepada senang saja, senang bertani gitu. Walaupun sekarang petani-petani muda sudah mulai tumbuh, terutama kayak di Aceh. Cuman gimana ya, kalau budaya kita ini kan bersosialisasinya itu berdasarkan omongan. Jadi kalau beda sendiri nanti akhirnya mentalnya itu tersudut gitu kan. Akhirnya iya, jadi akhirnya mau nggak mau mereka harus ikut yang banyak. Jadi mereka parameternya yang majemuk, bukan yang benar istilahnya. Tapi alhamdulillah lagi ada juga yang terus maju. Nah, yang ini biasanya digaet oleh LSM, kopi. Nah, secara mandiri sampai hari ini itu belum ada. Itu di sisi petaninya. Kemudian di pasca panennya, jadi euforia ya istilahnya tuh. Kegembiraan menemukan proses-proses mikrolot gitu ya. Tanpa dibarengi dengan penyerapan pemahaman yang benar tentang literatur tertentu dalam mengolah kopi. Jadi musim membuat kopi wine gitu. Sampai kita tahu tidak tanya proses kopi wine itu konsep yang benarnya gimana juga tidak tahu sebenarnya. Yang penting prosesnya begini, tidak ada target. Tidak ada target untuk, maksudnya tidak ada parameter yang mau dicapai. Yang penting ada pembelinya. Nah, kalau cuma sebatas nanti ada pembelinya, ini tidak akan berkesinambungan. Karena itu tadi ya, di saat majemuk, yang lain juga buat. Kalau sudah banyak, ya berarti selesai. Demand banyak, harga nanti turun dan tidak tren lagi. Nah, kalau bisa itu tidak hanya tren jadinya, tidak hanya sekarang lagi musim mikrolot ini gitu, tidak hanya itu. Jadi gimana menciptakan produk itu berkelanjutan, kualitasnya itu ada parameternya dan stabil, konsisten maksudnya. Jadi di saat nanti program-program yang disponsori oleh seperti sekarang ini tuh PD yang menghubungkan ini PD, ya, percaya diri lah. Di saat nanti ada tour ke luar negeri ditemukan ada micro roastery, ada produsen kecil, mau dihubungkan, yang menghubungkan ini jadi percaya diri. Saya kira ke depan ini lebih kepada, mohon maaf, misalnya kalau kita mau bangun WC umum gitu ya, kita harus training dulu yang memakainya ini untuk menggunakannya. Supaya ini terawat dan bisa dipakai. Kira-kira begitu. Maaf bahasa saya mungkin sulit untuk mendekatkannya ke sana. Saya kira-kira begitu, Pak. Ya, kira-kira begini. Bagaimana petani kopi kita itu mulailah melakukan standar-standar budidaya mulai dari pembibitan sampai pasca panen. Yang menurut saya sampai sejauh ini masih belum banyak pihak yang mau membantu petani kita dengan standar-standar ini. Misalnya kalau di luar negeri penyuluh pertaniannya sudah punya standar bahwa kalau nanam kopi itu jaraknya sekian kali sekian, bibitnya harus ini, pemupukannya dimulai bulan sekian, kemudian harus ada pangkas, harus pakai naungan, harus petik ceri, buah merah. Ini petani masih suka-suka ya, masih suka-suka dan masih tradisional. Hanya ada beberapa kelompok petani aja yang sudah tentu ini di bawah binaan dari Bang Malik ya, yang pemberdayaan masyarakatnya luar biasa, terutama untuk daerah-daerah yang GAP-nya tadi itu masih rendah. Nah, ini kepada Bu Epa nih. Bu Epa ini kan lidahnya luar biasa ini untuk mencicipi segala jenis kopi. Kita ini mau tahu nih, untuk Sumatera Utara aja mungkin Bu Epa bisa kasih pengalaman rasa kopi Sumatera Utara ini apa sih? Kemudian rasa kopi Nusantara lainnya apa sih? Dan kemudian prospek untuk industri hilir ini apa kira-kira? Silakan. Iya, jadi saya tuh sebenarnya kemarin waktu ada acara Cup of Excellence itu cukup acaranya itu cukup menarik. Apalagi mengetahui bahwa kebanyakan yang masuk itu tuh adalah dari Sumatera dengan proses wet hull, giling basah.
gitu. Di mana proses tersebut kan sebetulnya sudah merupakan proses yang dari dulu banget kan dilakukan. Tapi ternyata apabila dilakukan dengan benar-benar teliti, ya mungkin tadi petik merah, terus menggunakan standar yang betul, itu menghasilkan rasa yang kalau dinilai itu tinggi gitu nilainya. Jadi apakah kopi Indonesia ini bisa di suatu saat itu bisa menjadi kayak diakui dunia menjadi kopi kualitas terbaik? Sebetulnya potensinya ada loh. Cuman balik-baliknya ya kembali seperti isu-isu yang tadi sudah disampaikan sama Prof. Bahwa bagaimana telatennya para petani yang di hulu untuk mengolah kopi ini. Apakah betul-betul mau petik merah, apakah betul-betul mau melakukan proses pasca panen yang terstandar, bukan hanya yang pokoknya bisa diabsorb sama masyarakat gitu. Jadi kalau secara kualitas rasa bagi saya percaya kopi Indonesia itu enak gitu. Enak dalam arti kompleks. Kalau kita ngomong secara technical terms-nya itu dengan kompleksitas rasa yang tinggi, nilainya juga akan tinggi gitu. Nah, kalau dari sisi keberagaman rasa, sepertinya di Indonesia ini juga satu-satunya yang memiliki rasa yang cukup signifikan berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Contoh kopi dari Sumatera, rasanya jauh berbeda dengan kopi dari Toraja. Di Sumatera kita bisa menemukan rasa-rasa rempah, rasa-rasa kayak ulung tea, itu yang keluar loh, notes-notes rasa yang keluar, rasa kayak apel. Kopi Toraja rasanya beda lagi, rasanya bisa bunga, bisa jeruk yang manis gitu kan. Jadi keberagaman rasa ini itu tuh sebetulnya merupakan kekayaan alam yang sudah bawaannya dari Indonesia. Karena kan juga Indonesia kayak diapit sama laut ya, samudra gitu. Jadi yang saya dengar dan beberapa kali saya belajar gitu bahwa ada pengaruh dari angin laut ini terhadap perkebunan yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini kan secara letak geografis kita ini sudah punya nih bahannya. Tinggal bagaimana kita mau mengolahnya menjadi seperti apa. Itu kalau dari saya. Ya, Prof. Iya, luar biasa ya. Kalau saya simpulkan sebagai orang awam, kopi di Indonesia ini hanya dua rasanya. Enak dan enak sekali. Yang lainnya nggak ada. Walaupun tadi Bu Epa mengatakan ada rasa jeruk, ada rasa rempah, ada rasa apel dan segala macam. Bagi orang awam macam saya itu belum bisa. Belum bisa kita merasakan, oh ini kopi siosar rasanya ada rempah-rempah. Rempah yang mana? Belum tahu kita itu ya. Tapi yang menarik adalah para ahli ini sudah melihat ada notes ya. Ada rasa yang luar biasa di setiap kopi kita. Mulai dari kopi Sumatera dan kopi Nusantara. Tinggal lagi apakah petaninya mampu membuat standar pasca panen. Petik buah merah, kemudian menjemurnya standar, mencucinya standar, gudangnya standar, penyimpanannya standar. Itulah yang membuat cita rasa itu kembali muncul. Nah, berikutnya sebenarnya perspektif domestik ya. Nanti kepada Bang Malik, kira-kira tren pertumbuhan bisnis hilir kopi kita meningkat dari tahun ke tahun. Kira-kira peluang dan tantangan yang akan kita hadapi ke depan bagaimana? Dan apa strategi kita untuk domestik? Silakan Bang Malik. Baik. Balik dulu sebentar tadi ke masalah kopi kita ini diakui dunia atau tidak ya. Sebenarnya sudah diakui dunia. Bahkan semenjak masa kolonial kopi kita itu sudah tidak tergantikan. Masalahnya kita yang tidak mengapresiasi kopi kita sendiri. Akhirnya kita melempem di negara kita sendiri maksudnya. Kalau secara global kopi Indonesia itu kopi tertinggi harganya nomor 2 di dunia. Apalagi kopi Sumatera. Sebagai contoh, untuk satu roastery aja ya, khususnya Sumatera, katakanlah Starbucks. Data Starbucks itu semenjak tahun 2009 kebutuhan mereka 35% untuk kopi Sumatera, kita hanya bisa memenuhi rata-rata 22%.
pertanyaannya gini, kenapa nggak ganti kopi yang dari negara lain? Masalahnya nggak bisa digantikan. Ada profil-profil tertentu yang memang harus dari origin itu. Jadi secara pengakuan, ya kita itu luar biasa. Bahkan demand untuk saat ini itu masih kekurangan terus. Harga melonjak melambung tinggi, demand-nya tetap ada. Ya, mungkin kalau masalah kita percaya diri nggak ke luar negeri, ya sudah terjadi. Bahkan dari zaman Indonesia ini merdeka. Kemudian untuk pertanyaan gimana tadi Pak, di hilir ya, apakah Perspektif domestik kita. apakah bisa berkembang atau tidak ya Pak? Ya sangat besar, karena generasi-generasi sekarang juga sudah mulai mau belajar di farmingnya. Cuman sekarang kembali contoh ya, saya juga dari background petani. Orang tua sendiri itu tidak bangga kalau anaknya itu, Petani. saya mau ngambil alih kebun keluarga lah, melanjutkan pertanian menurut konsep saya gitu. Itu tidak didukung. Nah kalau bisa ke depan program-program ini gimana ya, program ini lebih banyak untuk jangan hanya menyemangati ya. Jadi bayangkan kita mencetak sarjana pertanian ribuan per tahun. Coba kita pilah itu berapa banyak yang mengelola gak usah kopi lah, perkebunan secara mandiri gitu. Bandingkan dengan negara kita di Thailand. Kalau di Jepang petani dan nelayan itu pekerjaan idaman kan, dan kalau bilang kastanya lebih tinggi daripada yang lain gitu. Keterbalikannya di kita itu pilihan terakhir, bukan pilihan terakhir pun. Istilahnya ya daripada nggak ada gitu. Untuk memperbaiki ini menurut saya program-program ke depannya jangan hanya gimana orang tua pun melihat dari keluarga sendiri ke generasi muda ini bahwa ya ada dukungan secara internal dari keluarga sendiri. Oh ya lanjutkan untuk jadi yang lebih baik gitu. Kemudian baru melatih, mendidik mereka itu dengan pemahaman yang tepat. Bukan hanya setelah selesai pelatihan, selesai. Terus diserahkan begitu saja. Contoh untuk kelas roasting saja. Ada banyak instruktur dengan beda-beda pemahaman. Nah kalau dipelajari semua gitu kan tidak ada habisnya. Gimana caranya setelah mendapat dasar, dia bisa berinovasi, mengembangkan dengan pemikiran dia sendiri, dengan dasar yang sudah ada. Bukan berarti roastingnya harus begini. Tidak mesti ada pakemnya seperti itu. Tugas setelah kita mendapat pendidikan roaster misalnya, bukan berarti kita harus punya mesin. Kitanya sudah menjadi roaster. Berarti dia yang akan mengendalikan mesin, bukan kebalikannya. Jadi parameter sebagai dia sudah nanti mengembangkan bisnis roastery, dia yang buat dari dasar yang sudah dia pelajari. Oh saya ngambil dari desa ini, dia evaluasi sedikit, dia riset sedikit, akan saya buat dengan profil ini. Nah akhirnya berkembang, baru tercipta segmen yang banyak. Ke depan trennya, peluang dan tentu saja strategi dari segi BI melihat persoalan ini. Silakan. Baik, kalau kita lihat global, tadi sedikit sudah disinggung Pak Malik, Mbak Evani. Kita melihatnya seperti ini Pak Prof. Hamdani ya. Kita ada 5 perwakilan Bank Indonesia di luar negeri ya. Kita melihat berdasarkan report dan diskusi, memang lifestyle itu berkembang dengan cepat. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi memang di luar negeri bahkan lebih awal itu perkembangan lifestyle terkait dengan kopi. Apalagi nanti ketika teman-teman kami di Jepang, di Tokyo, yang tradisi orang di sana seperti Cina, kita juga punya perwakilan di Cina juga Prof. Itu pergeseran yang tadinya minum teh itu bergeser ke kopi. Jadi kita bayangkan demand kopi dunia itu ke depan semakin meningkat. Kita juga melihat data perkembangan harga Pak Hamdani. Harga yang sekarang ada itu dalam record 10 tahun terakhir ini memang yang level yang tinggi meskipun kemarin sempat sedikit turun ya. Tetapi ketika kita melihat di masa pandemik di awal 2021 itu justru meningkat terus sampai pertengahan 2022. Jadi kita melihat bagaimana shortage atau kelangkaan kopi dunia, baik itu di Kolombia karena atau Brasil juga, karena memang ada blokade ekonomi di sana,
kemudian demand kopi dunia itu masih meningkat sekali. Jadi kita melihat peluang global ini harus kita manfaatkan benar. Proses hilirisasi yang harus kita manfaatkan benar karena jangan sampai kemudian kita yang harusnya sebagai produsen, sebagai petani kopi, itu seharusnya menerima manfaat terbesar. Jangan sampai kemudian negara kita menjadi importir kopi. Itu yang akan salah kelola. Jadi harusnya kita bisa memanfaatkan betul kopi yang ada kita nikmati di dalam negeri, yang lebih kita ekspor ke luar negeri. Sehingga memberikan manfaat yang sangat luas. Karena begini Prof, ini juga filosofi kopi ya. Ketika dalam secangkir kopi itu banyak pihak yang terlibat. Bagaimana dari planting kemudian ke cupping dan serving. Itu banyak orang-orang yang jerih payahnya lah seperti itu. Jadi ketika kita bisa saling bersinergi bagaimana membangun UMKM dan industri kopi, maka banyak pihak di lini-lini bisnis tadi itu bisa terangkat. Demikian, terima kasih. Ya, memang begitulah bisnis kopi ini banyak pihak yang terlibat. Mulai dari budidaya sampai ke hilir, sampai ke dihidangkan kopi dalam sebuah gelas. Baik, pengunjung yang terhormat, ya ini saya lihat banyak yang mau bertanya ini ya. Ya, saya minta kepada ladies first, ibu yang mbak yang baju hitam, pertama ya, silakan. Nanti, boleh juga ditujukan kepada spesifik kepada narasumber yang mana ya. Baik, perkenalkan nama saya Indira Febiana dari Genbi Winsu. Saya ingin bertanya langsung kepada Kak Evani. Kepada Mbak Eva ya, silakan. Ya. Nah, untuk Kak Evani sendiri, sebenarnya kopi di kalangan milenial merupakan kebutuhan atau sekedar ajang gaya-gayaan aja? Karena nih Kak, kita tahu banyak yang minum kopi agar terlihat keren. Sedangkan kalau untuk kalangan orang tua itu lebih ke kebutuhan karena ada yang bilang orang-orang tua kalau minum kopi tanpa merokok kurang lengkap rasanya. Nah, menanggapi hal-hal seperti ini, gimana sih tanggapan kakak terhadap kami kaum milenials untuk keberlangsungan kopi itu sendiri? Karena jujur saja kak, saya sendiri untuk mengenal rasa kopi itu sendiri juga belum paham. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Kak Evan nih. Terima kasih. Ya, Mbak Eva dia begini katanya kaum milenial ini. Iya. Dia yang penting minum kopinya itu bukan rasa kopinya, tapi mereknya. Kemudian dia selfie ada mereknya ya. Orang akan melihat, oh dia lagi minum kopi di kedai kopi anu gitu kan. Iya. Dan harganya anu. Nah, ya. Itu lifestyle baru ya. Dan salahkah ini? Silakan Mbak Eva. Kak Febi ya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya tidak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi seperti judul di sini, menikmati kopi sebagai menjanjikan atau budaya gitu kan. Jadi sebetulnya minum kopi itu memang sudah dari dulu, kita pun juga sudah minum kopi. Kopi tubruk, kan kita punya banyak cara untuk meminum kopi dari beberapa daerah punya caranya masing-masing. Jadi kalau saat ini generasi milenial suka kopi, itu apakah salah? Oh ya enggak, tapi sekarang trennya itu kan banyak kan kopi susu. Sebenarnya dengan adanya kopi susu ini, teman-teman ini mulai banyak terbuka terhadap, oh kopi itu seperti ini. Dan itu biasanya yang menjadi jembatan. Setelah itu baru minum kopi serius, minum kopi hitam gitu kan. Udah mulai kenal, oh rasa kopi itu seperti ini, oh kopi susu, oke coba deh minum kopi tanpa susu gitu kan, dikurangin dikit. Terus lama-lama, oke deh coba kopi hitamnya aja, oh ternyata kok bisa ya. Jadi sebetulnya itu merupakan kayak jembatannya dulu. Nah terkait apakah ini ajang gengsi aja atau enggak, menurut saya nih ya sebetulnya ya, itu sebetulnya juga tetap membantu yang di hulu juga nih. Tetap akhirnya kita menghidupkan perekonomian juga pada akhirnya gitu. Cuman yang akan lebih baik apabila yang kita konsumsi adalah tetap cinta produk lokal. Jadi kopi-kopi dalam negeri dulu. Karena sebenarnya kopi kita enak kok. Tadi setuju saya dengan Bang Malik ketika bicara
sebetulnya itu masyarakat luar itu justru mengapresiasi sekali kopi kita gitu. Dan itu pengalaman pribadi saya juga bahwa dulu saya sempat bekerja di Amerika. Saya pertama kali tahu kopi itu waktu di sana dan minumnya kopi Sumatera loh. Bangga kan sebetulnya. Gitu. Cuman ketika balik lagi ke Semarang, mereka justru minumnya kopi luar gitu kan. Terus sampai ketika ke Sumatera, baru tahu juga bahwa sebetulnya kopi-kopi terbaiknya keluar gitu, diekspor. Jadi ya sebetulnya hal yang baik juga tadi disebutkan oleh Bang Malik bahwa kalau misalkan kita memiliki, sama Pak Ibrahim juga ya tadi menyebutkan kalau misalkan kita memiliki kopi-kopi yang bagus, disajikan dulu di lokal sehingga kita tuh juga bangga bahwa ini loh kopi kita tuh enak sebetulnya. Kalau ada sisa yang berlebih baru kita ekspor gitu. Terima kasih Kak. Ya, jadi poinnya merubah mindset dari minum kopi pakai gula atau pakai susu menjadi tanpa gula dan tanpa susu. Tiada gula di antara kita. Kira-kira itu, tiada gula di antara kita. Itu poinnya kalau mau meminum kopi. Tapi ini kan kaum milenial ya, dipaksa untuk berubah menjadi peminum kopi yang baik. Orang tua kita malah, dia penanam kopi, pergi ke kedai kopi yang dibuatnya kopi susu kok, bukan kopi tanpa gula. Jadi masih belum berubah juga sebenarnya petani kita. Masih budaya ya Pak? Masih budaya. Silakan yang lain tadi. Abang, si abang yang depan, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Tommy dari Kopenaker Humbangan Sundutan. Yang saya tanyakan kepada Bang Malik, bagaimana menjaga kualitas kopi itu sendiri dari sisi pemilihan bibit. Karena kan pada umumnya masyarakat petani kopi biasanya beli bibit di pasar tradisional atau ya udah biasa dari batang kopi itu sendiri itu dikumpulin nanti dibikin di polybag. Jadi yang menurut saya prosesnya kurang bagus. Nah, bagaimana merubah mindset petani kopi itu sendiri agar membeli kopi atau memilih bibit kopi yang terbaik sehingga nanti kualitasnya bisa terjaga. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini juga salah satu temuan penelitian saya di mana banyak petani kopi yang tidak memilih bibit yang baik ya, termasuk di Humbangan Sundutan ya. Ini kopi Lintong nih terkenal ya Bang ya. Ya, silakan Bang Malik. Ya. Kopi ini unik sekali memang. Salah contoh, saya nggak bisa bilang di area Bapak nanti bagusnya Katimor umpamanya atau bibit ini. Harus bekerja sama dengan dinas perkebunan setempat. Cuman begini Bang, contoh kopi Geisha termahal di Panama, itu seberapa tertariknya kita waktu itu, saya pun sempat tanam di Aceh. Ternyata profil tanah kita tidak mendukung menjadikan kopi Geisha itu kompleks profilnya di sana. Untuk melengkapi pertanyaan Bapak tadi, kalau kita tidak punya akses ke pemerintah untuk bisa memberikan bibit yang bersertifikasi, coba lihat lingkungan sekitar. Kopi yang produksinya lebih baik. Biasanya kopi yang sudah melewati penanaman berulang, itu akan terseleksi mana yang bertahan secara produktivitas. Sebagai contoh Sigara Rutang. Ada perbedaan Sigara Rutang Lintong dengan Sidikalang. Yang natural cross ya. Jadi yang beradaptasi dengan lingkungan. Yang di Sidikalang dengan yang di Lintong itu berkembang dengan berbeda profil, dengan paritas yang sama. Tapi berbeda dengan daya tahan. Di Lintong lebih panjang umurnya, di Sidikalang itu di bawah 10 tahun. Untuk di area Bapak coba lihat yang paling kuat bertahan. Tapi tidak diambil dari yang pohon jatuh. Mulai dipetik yang density-nya bagus, diploting dulu, direndam dulu dia, diambil yang mengambang di pertengahan dan di atas, kemudian disemai secara benar, diseleksi lagi setelah berkecambah, kemudian ditanam.
ditanam itu berpola. Maaf, saya bukan agronomis, cuman saya terlibat dalam kegiatan agronomis. Jadi mereka mengembangkannya seperti sana. Jadi kalau Bapak punya 1 hektar, mulai ditanam kembali itu tuh per plot. Karena sigara rutang contohnya itu kan hibrida. Bisa dilihat dalam 8 bulan. 14 bulan dia sudah mulai produksi pertama. Kalau itu cocok masih di sana, ya berarti itulah yang terbaik di sana. Kalau saya bilang, oh coba tanam andung sari, coba tanam komasti sekali lagi tren gitu. Yang nggak ada jaminan juga cocok di sana. Jadi sebagai petani juga kita harus mempelajari dulu apa istilah sekarang mikroklimatik, profil tanah, terus tetangga gimana dan jenis kita bertani itu gimana. Kalau kita bertani terbuka tanpa naungan, saya sarankan itu sistem tanam pagar. Kalau kita tidak pakai naungan. Tapi negatifnya adalah kita perlu booster lebih banyak pupuk. Tapi kalau Bapak pengennya bertani santai, yang produksinya sepanjang tahun, ya seperti di Aceh, single tree, pakai naungan, sambil bertumpang sari. Jadi 1 hektar itu cukup. Karena zaman kakek saya itu 1 hektar itu anak bisa S2. Tapi belum ada budaya konsumtif sekarang ya. Ya sekarang mungkin nggak? Mungkin. Kalau di-manage dengan benar. Kemudian setelah punya produktivitas, mulai belajar gimana memproses secara mikroproses. Kalau bisa di roasting sendiri malahan. Cuman kalau belum bisa nanti berusaha menawarkan sendiri kepada langsung, secara langsung tanpa lagi ada pihak penengah. Mungkin jalan ke Medan, ada duduk 1 kafe yang punya mikro roaster. Pak ini coba kopi saya Pak. Gitu. Mulai begitu. Saya rasa bisa menjawab. Terima kasih. Baik, makasih. Jadi ada 1 poin tadi yang harus dipikirkan oleh petani sebelum menanam. Buat demplot dulu. Demplot percobaan. Tapi seharusnya ini bukan tugas petani seharusnya. Ini tugas penyuluh pertanian atau yang memberikan demplot. Ini loh demplot untuk bibit yang ini hasilnya seperti ini. Maka petani akan membeli yang itu. Biasanya seperti itu. Baik, selanjutnya. Ya, ibu yang pakai jilbab coklat. Ya, silakan. Oh, Mbak ya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Siti Hawa Siregar dari Genbi Komisariat Universitas Negeri Medan. Jadi terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada 3 narasumber. Tadi kan sudah disampaikan banyak nih hal-hal yang harus dibenahi, mulai dari mungkin pembinaan atau mungkin lahan atau cara banyak yang harus dibenahi. Jadi menurut ketiga narasumber, boleh satu-satu mungkin ya Pak izin, hal apa dulu nih yang harus dibenahi pertama kali untuk meningkatkan kualitas dan mutu kopi Indonesia? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bisa ke bertiga ya Bu Regar ya, Boru Regar ya. Apa yang harus dibenahi pertama kali untuk meningkatkan kualitas kopi di Indonesia? Ya, silakan. Ini Pak Ibrahim tentunya yang pertama. Ya, tadi kami sampaikan ya, kalau kopi itu kan perjalanannya sangat panjang sekali. Di hulunya saja itu mungkin nanti Pak Hamdani yang lebih banyak memahami nih. Dari planting pun sendiri itu memerlukan kecermatan ya, pemilihan bibit, pola tanam, jarak, waktu, timing, kemudian tanaman naungan. Itu kan banyak sekali pernik-pernik yang disikapi ya. Belum nanti perubahan cuaca, ini tantangan ke depan nih yang harus kita sikapi. Bagaimana perubahan cuaca yang bisa mempengaruhi curah hujan. Ini tidak hanya kopi, tetapi semua komoditi hortikultura sangat berdampak. Jadi industri kopi di hulunya sendiri, kemudian di hilir, itu memang akan berbeda treatment penanganan pengembangan industrinya. Jadi kalau saya lihat memang kalau di hulunya sendiri tidak bisa kemudian kita berharap kepada satu kementerian, satu lembaga, satu dinas. Mereka harus kita paksa untuk bersama-sama. Kami di Bank Indonesia, Prof. Hamdani, itu memang melihat kita jadikan beberapa binaan kita ada modelnya klaster, ada modelnya WUB itu Wirausaha Muda Bank Indonesia. Ini berbeda, kalau klaster itu kita kelompok tani, sama seperti tadi Prof. Kita coba seeing is believing. Jadi petani kita perlihatkan bagaimana demplot kopi yang ada, nanti prosesnya seperti apa.
GAP yang kita kenalkan dengan ekspertis atau ahlinya, kita datangkan langsung ke situ. Sehingga dia bisa ikut memahami bahwa begini loh bercocok kopi yang benar dan baik. Nah, sementara untuk Wubi ini wirausaha, Prof ya. Jadi lebih kepada anak-anak muda potensial yang mereka berminat pada kopi, tapi biasanya di hilirnya, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa Wubi yang bergerak di hulunya. Nah, ini kita kembangkan semua, mereka bisa saling bersinergi. Jadi kalau kita melihat nggak bisa satu lembaga, satu institusi untuk bertanggung jawab, tetapi semua harus kita libatkan, termasuk ketika klaster tadi, Prof, kita ajak pemdanya untuk melihat langsung. Seperti ini, harapan kami adalah ini bisa direplikasi. Ketika berkembang, kelompok-kelompok tani yang lain bisa melihat. Contoh sukses klaster binaan kami seperti cabai, ini sudah juara nasional sehingga bisa menjadi learning center bagi kelompok-kelompok tani khususnya di cabai. Kita berharap yang kopi juga seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi langsung membuat percobaan dan langsung kepada kaum milenial. Ini kopi ini sebenarnya menarik. Kalau kaum milenialnya banyak di hilir, di hulunya masih sedikit kaum milenial. Ada kabar baik ini Pak, Politeknik Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian membuka prodi kopi di Medan. Tahun ini 30 peserta untuk anak-anak muda tamatan SMA yang punya peminatan kopi. Berebutlah kalian masuk situ, para kaula muda. Ini akan menarik karena untuk yang hulu, kaula muda ini sedikit sekali bermain. Nah, kita lihat juga apa yang disampaikan oleh Bang Malik, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas kopi di Nusantara. Ya, baik. Alhamdulillahnya kualitas kopi kita ini sudah baik sebenarnya. Dengan ya seperti lagu Kos Plus ya, tanah dan batu bisa jadi tanaman. Yang jadi masalah cuman tidak berkesinambungan aja, Pak. Maksudnya tadi Mbak ini tanya gimana kiat-kiatnya. Nggak ada kiat kita selain memperbaiki gimana produksi kita ini berkesinambungan, meningkat. Begitu kita membuat kopi bagus dan ada feedback, kopi kamu bagus. PR-nya tidak selesai sampai sana. Gimana lagi menyuplai supaya seperti yang diminta. Jadi demand kita tinggi, cuman mempertahankan. Seperti kita mencari ranking 1, mencapainya gampang. Sampai di sana mempertahankannya ini yang sulit. Nah, carilah pelatihan-pelatihan supaya kalau pelaku di hulu, gimana supaya produksi ini stabil, konsisten di kualitas, kemudian di hilirnya mulailah melihat ke hulu. Apa yang bisa saya kontribusikan, mulai dari petani ke prosesor, apa yang harus saya input supaya diperbaiki gitu. Dan nanti diteruskan ke petani. Jadi kalau ini sudah ada jalur komunikasi yang baik dan ada action untuk merubah itu menjadi berkesinambungan, cukup waktu sebentar akan terlihat hasilnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, jadi Boru Regar, kabar baiknya, kualitas kopi kita luar biasa bagusnya. Yang kurang adalah kuantitas. Artinya begini, produktivitas petani kopi kita ini masih belum nomor 1 di dunia. Itu sebenarnya persoalan kita. Kalau kualitas luar biasa. Kuantitas, ini yang tadi Pak Malik menyampaikan GAP dilakukan dan segala macam. Bu Eva, silakan. Kalau dari Kak Siti sendiri penikmat kopi? Oh bukan. Kalau semisal ada kebun kopi yang bisa dikelola, apakah tertarik mengelola? Tertarik, ya. Jadi sebetulnya itulah yang kita perlukan ya menurut saya. Generasi muda yang mau masuk ke hulu, mau mengelola kebun kopi. Kenapa? Karena sebenarnya tidak kita pungkiri juga bahwa
saat ini itu kan banyak sekali ilmu pengetahuan baru, teknologi baru yang kita para generasi muda ini bisa mempelajari lalu menerapkan sesuai dengan alam yang ada. Kita tentunya kayak kita menerima sesuatu kayak tadi training, sertifikasi itu adalah standar yang ada di mana kita mengetahui oh basisnya seperti ini. Tapi apakah kita bisa taruh plek-plek 100% kita aplikasikan di lapangan? Tentunya kan perlu ada penyesuaian juga. Contohlah gampangnya roasting, ya kan? Kita memiliki standar roasting seperti ini. Tapi kenyataannya kopi dari satu lahan dengan proses full wash, dengan proses natural, cara roastingnya pasti berbeda. Jadi yang perlu kita ketahui, oh cara merostingnya seperti ini, fundamentalnya yang kita tangkap, tapi aplikasinya pasti berbeda. Begitu pula di perkebunan. Apakah kita harus memproses ini harus pakai metode full wash? Apakah harus pakai proses natural? Itu kan disesuaikan dengan alamnya juga. Apakah ada banyak air? Apakah ada banyak matahari dan seterusnya. Jadi sebetulnya ketika kita para generasi muda ini mau mulai terbuka untuk yuk kita garap kebun, tapi secara betul ya, secara betul-betul diseriusin, bukan hanya karena trending. Menurut saya perkembangan itu mungkin bisa menjadi jawaban atas kualitas dan kuantitas tadi peningkatannya seperti apa. Dan lagi pelatihan yang berkesinambungan, yang terus menerus, yang dikawal terus sehingga sampai menghasilkan sebuah ada resultnya nih benar-benar bagus. Itu sebetulnya hal yang kita perlukan juga. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Ya, jadi ada dua hal, peningkatan kuantitas produk di hulu dan merubah mindset supaya kita jadi peminum kopi yang benar, peminum kopi original ya. Jadi tahukah Bapak Ibu bahwa Indonesia hanya mengkonsumsi 1,1 kilogram kopi per tahun. Masih kecil sekali. Sementara Finlandia itu sekitar 12 kilogram kopi per tahun per orang. Jadi kita masih, konsumsi kopi kita masih rendah. Oleh sebab itu rubah mindset untuk meminum kopi gunting menjadi kopi yang sebenarnya. Silakan yang lain. Oke, Bapak yang pakai kacamata ya. Oh, mohon maaf. Ya, ini dulu. Bapak ini udah udah dari tadi ya. Silakan Pak. Mohon maaf ya, Pak yang pakai kacamata ya. Ini yang duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkipli Anwar Hasibuan, Kepala Bidang Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Oh, karena baru bulan dari Dinas Perkebunan ya Pak ya? Karena dari bulan 2 kemarin baru bergabung antara Dinas Perkebunan dan Peternakan. Sekarang Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Ini saya mewakili dari Dinas seyogyanya Ibu Kepala Dinas yang hadir di sini dan diundang dalam acara talkshow ini. Kebetulan saya yang mewakilinya. Pertama, memang kelompok tani, koperasi, UMKM, dan korporasi lainnya banyak, sungguh banyak. Dalam anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan, ini ada anggarannya. Namun tidak berapa persen lah dari anggaran negara untuk membina kelompok tani, UMKM, koperasi dan lainnya dalam rangka memberdayakan perkebunan kopi di Sumatera Utara. Dalam rangka pembiayaan ini sebenarnya kelompok tani, UMKM dan korporasi lainnya sangat memerlukan pembiayaan. Pembiayaan ini yang penting, pembiayaan dan pelatihan. Kami harap dari narasumber yang ada ini, kalau bisa, BI memang sudah banyak bantuannya kepada kelompok tani kita, kepada UMKM, kepada
korporasi lainnya sudah banyak. Namun seberapa besar bantuan yang diberikan BI maupun perusahaan-perusahaan lainnya ada di Sumatera Utara sangatlah kecil. Kalau bisa narasumber ada yang di sini baik PT Indokapko, ini kan PT besar nih, bisa membiayai berupa pembiayaan maupun pelatihan kepada kelompok tani, UMKM, koperasi dan korporasi lainnya. Demikian kami sampaikan. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus terang nih, APBD kita sedikit. Nah, kira-kira gini Pak Hasibuan mengatakan, untuk membina petani kopi maupun UMKM yang berkecimpung dengan kopi. Terus terang juga BI sudah sangat banyak membantu. Jadi Pak Hasibuan nembak kepada Pak Malik dan Mbak Eva ini. Kira-kira ada nggak bimbingan teknis, bantuan atau apa yang bisa diberikan kepada para petani kopi dan juga UMKM di Sumatera Utara. Kira-kira gitu ya Pak ya. Ya silakan Bu Eva. Bu Eva dulu. Ya silakan Bu Eva ya. Oke Pak, jadi kalau sebenarnya saya banyak sekali mendapatkan kayak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman petani dan sampai sekarang pun saya lakukan walaupun secara individu ya, bukan secara kelompok tani. Beberapa kali ketika saya mendapatkan kesempatan untuk berkunjung pun itu kejadiannya lebih ke kondisinya itu satu kali pertemuan lalu tidak ada follow up-nya lagi gitu. Jadi sebetulnya kalau dari saya pengen banget nih ada sejenis kayak gimana ya bekerja sama dengan satu daerah misalkan. Saya memerlukan bantuan juga di mana ada yang memfasilitasi di situ sehingga program pelatihan ini berkesinambungan itu tadi. Bukan hanya kayak sekali terus udah nggak ada follow up-nya lagi. Terus setelah itu hasil kopinya pun juga kita nggak bisa tracking terus menerus. Begitu. Dari saya. Ya, jadi dari Bu Eva itu jawabannya sangat ingin ya bekerja sama dengan pemerintah provinsi ataupun kabupaten di luar dari Semarang. Nah, Bu Eva ini tempatnya di Semarang nih pusatnya ya. Silakan nih Bang Malik. Baik, khusus untuk Sumatera Utara ya Pak, Ekom itu sudah bekerja sama dengan pemerintah dari tahun 2005. Dan kita punya FTC, Farming Training Center di Simalungun, itu bekerja sama dengan Bank Dunia waktu itu udah setup di sana. Masalah bantuan dan training ya, itu setiap tahun hampir 3 kali Pak. Dan itu tidak menyeluruh memang ke seluruh Sumatera Utara, karena ada struktur-struktur dalam pemerintah yang nggak bisa kita jangkau juga. Dan kapasitas perusahaan kita juga dibatasi oleh pemerintah kita itu sendiri. Contohnya begini, kita tidak bisa mengedukasi petani secara langsung. Harus melalui Dinas Perkebunan Pertanian. Dan ada radiusnya juga. Jadi ya, saya tidak tahu dana ini, dana itu segala macam, cuman itu sudah dilakukan dari semenjak Ekom Group ada di Indonesia. Dan sudah bekerja sama juga dengan pemerintah asing juga, yang difasilitasi oleh Bank Dunia, USAID, Amerta, banyak, CQI juga. Tapi sebarannya saya tidak tahu. Dan dalam waktu dekat juga nanti ada Starbucks Tour, itu juga bekerja sama dengan pemerintah. Itu sudah ada yang banyak hal yang disalurkan seperti sumber air bersih, fasilitas umum, segala macam di area-area perkopian. Cuman ketetapan nilai dan ini macamnya ya, bukan kapasitas saya untuk berbicara seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, BI tentu sudah banyak juga ya. Tapi kami masih mau mendengar juga dari BI skim-skim untuk kopi ini Pak. Ya, pengalaman kami memang ada berbagai channel Pak ya. Salah satu yang berhasil itu seperti kelompok pesantren dan dia punya usaha salah satunya kopi PDM di situ. Di wilayah kerja BI Sibolga.
Jadi kita lihat potensi kemandirian, potensi pesantren ini dalam keinginan untuk mandiri itu sangat besar. Sehingga ketika dia mengembangkan kopi sebagai basis, salah satu basis utamanya, kita dampingi di situ. Kita berikan kapasitas, capacity building bagaimana mengelola GAP, kemudian sampai ke hilirnya, kemasan dan pemasarannya. Itu satu contoh. Contoh lain ketika kita masuk di Karo, kita juga profile dari berbagai kelompok, kita adu nih Pak sebetulnya. Jadi kelompok yang berpotensi lah yang sebetulnya kita dampingi, karena harapan kita ini yang berprospek akan meloncat gitu. Bukan kelompok yang kemudian kayaknya sih perlu banyak pengembangan, sehingga kita pilih yang betul-betul motivasinya kuat, dan kata kuncinya adalah memang didukung oleh Pemda setempat. Karena harus ada keberpihakan, harus ada perhatian serius dari Pemda setempat. Ini juga kita perhatikan betul. Demikian juga model-model pendampingan kami yang lain, terutama yang klaster, karena ini klaster lebih long lasting. Setidaknya kita mendampingi itu 3-5 tahun Pak. Jadi bukan pendampingan yang kita kasih kemudian lepas, tidak. Jadi kita pastikan selama profiling tadi mereka siap. Jadi yang kita dampingi itu betul-betul kita pantau, jangan sampai ketika kita minta data bagaimana nanti penjualannya, bagaimana produksinya. Karena kita ingin mengecek benar sepanjang 5 tahun masa pendampingan. Nah ketika itu sudah selesai, kita anggap sebagai sudah mandiri, bisa kita lepas. Artinya ada masa onboarding, dia sudah bisa mandiri seperti itu. Tapi kita harapkan adalah mereka juga mengajak kelompok-kelompok tani yang lain untuk terlibat dalam ekosistem yang lebih besar lagi. Jadi kuncinya hanya satu, sinergi dan sinergi seperti itu. Ya, jadi kuncinya ada sinergi dan ada komitmen pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang mau bekerja sama dengan narasumber yang ada di depan ini. Baik, saya lanjutkan untuk yang abang yang pakai kacamata, baju liris ya, silakan. Ada mic. Mic-nya nggak ada? Oke. Bang, ini aja. Oh, udah ada? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Rizky. Jadi saya ingin bertanya, karena kan saya salah satu penikmat kopi juga, yang juga ngopi di rumah sebagai home brewer. Kemudian saya juga nyangrai kopi di rumah lah, jadi menikmati kopi dan sebagai roaster juga gitu di rumah. Namun memang kan sekarang ini kualitas kopi di Indonesia sudah naik gitu kualitasnya, lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Namun yang sedikit kesulitan bagi saya sebagai penikmat kopi dan ngopi di rumah adalah ketika membeli green bean gitu. Untuk green bean sendiri sekarang dari 2 tahun sebelumnya sama tahun 2023 ini lumayan cepat gitu naiknya. Apalagi seperti awal 2023 kemarin harga kopi Gayo Wet Hull yang pernah saya tanya kepada petani kopi masih 105. Namun kemudian pas dari Maret ini harganya mencapai 120 sampai bahkan 140.000 per kilonya. Jadi bagi saya kan terkadang nggak sanggup gitu membeli kopi. Apa ini faktornya? Mengapa harga kopi ini sangat nggak stabil gitu? Karena memang kesulitan juga gitu bagi kita penikmat kopi dan juga orang yang ingin belajar gitu dalam industri kopi mulai dari kecil. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, makasih Bang Rizky ya. Jadi sekarang harga lagi gila-gilaan nih ya Bang ya, sampai 120. Cuma siapa yang diuntungkan dengan harga 120 ini juga harus kita sampaikan juga informasi ini. Karena
bagi home brewer macam Bang Rizky, dia merasa, waduh ini harga kok mahal kali, sementara kita mau di rumah aja kecil-kecilan begitu. Ya, mungkin yang bisa menjawab ini Bang Malik, silakan. Baik, pertama sangat diapresiasi ya, visioner sekali karena yang dilakukan ini yang dilakukan orang-orang di negara maju. Jadi beli green bean, roasting sendiri sesuai keinginan. Nah mungkin ke depan ini yang harus dibentuk. Peminum-peminum kopi yang seperti ini. Cuman dengan harga kopi kita ini itu adalah dari produksi kita yang ketersediaannya sangat sedikit. Sedangkan permintaan untuk diekspor itu 3 kali lipat. Akhirnya berakibat kepada konsumsi lokal. Jangankan tingkat peminum individual, untuk industri saja sekarang sudah ngap-ngapan. Bahkan yang seharusnya memakai grade tinggi, sekarang manufacturing harus lebih rendah lagi. Nah, kenapa ini terjadi? Ini membuktikan bahwa produksi itu yang lebih penting daripada nilai jual. Negara tetangga kita Vietnam nomor 2 di dunia, kopi mereka itu tidak pernah menyentuh plus 50, bahkan kadang-kadang minus di market internasional. Tapi mereka survive dan lebih maju. Kopi kita termahal di dunia, tapi kita malah untuk konsumsi aja jadi kerepotan. Balik lagi ke tadi, kualitas kita tidak ada lagi masalah dalam sana, hanya mempertahankan saja. Dan seperti yang Mbak Evelyn tadi, tingkat lokal saja mempertahankan produksinya sulit. Merosting kopi lokal, untuk sumber lokal, untuk konsumen lokal, ketersediaannya tidak ada. Nah inilah sebabnya lebih kita tekankan produksi, kembalikan lagi produksi Indonesia menjadi, dulu kita pernah di 3 besar, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Ya sekarang gimana caranya kita beranjak dari posisi, kita tidak masuk lagi 5 besar dunia. Gimana masuk ke sana ke dalamnya ya, harus banyak sekali PR-nya di hulu terutama ini. Kira-kira gitu Pak. Ya, jadi masih banyak yang harus kita perbaiki ya. Talk show ini tidak bisa menjawab semuanya hari ini. Dan saya sudah diingatkan panitia bahwa waktu untuk kami udah habis. Jadi sebagai moderator saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan bagi para hadirin. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ibrahim, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Pak Malik Hasan, Quality Control Manager PT Indocapco Medan, dan Ibu Epani Jaslin, Authorized SCA Trainer, Founder Strada Kopi. Kita berikan aplaus kepada 3 narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber dan moderator kita, dan kami persilakan untuk berfoto bersama Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk berdiri. Luar biasa. Sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Hamdani sebagai moderator dan juga ketiga narasumber kita. Ada Mbak Evani, ada Pak Malik dan juga Bapak Ibrahim. Talk show dengan tema kopi merupakan industri menjanjikan atau hanya budaya. Sudah kita bahas kurang lebih 1 jam 30 menit ya. Banyak hal yang bisa kita ambil tentunya, banyak juga ilmu yang sudah diberikan. Dari foto bersama kali ini, kita akan mengambil sesi foto berikutnya dengan Horas, boleh ya Bapak dan Ibu ya. Di Sumatera Utara kita harus bangga, Horas gitu ya. Oke, 3, 2, 1, Horas! Sekali lagi. Baik, Bapak Ibu sekali lagi kita foto, boleh Horas lagi ya. 3, 2, 1. Horas! Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk para narasumber dan juga moderator. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas obrolan yang sangat bermakna dan juga penuh dengan ilmu pada pagi hari ini di hari terakhir KKSU 2023. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali. Yes, kalau berbicara tentang kopi ini gak ada habisnya ya, dan tentunya kita harapkan dari hulu sampai dengan hilir ini semua bisa berjalan dengan baik, tidak ada tumpang tindih satu dengan yang lain, baik itu petani kopi bahkan sampai dengan hilir, itu semoga mudah-mudahan bisa semakin sukses pastinya. Benar.